sudah kita fahami. Dan Allah menyatakan di dalam surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya pahala kamu kelak akan disempurnakan pada hari kiamat. Selanjutnya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang dapat diselamatkan, dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang beruntung. Itulah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kesenangan yang menipu, yang bisa memperdayakan seseorang dari lupa terhadap persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa terhadap kubur. Inilah kesenangan-kesenangan dunia. Padahal dalam ayat ini dinyatakan dengan pasti dan jelas kematian suatu kepastian. Orang yang beruntung, yang sesungguhnya beruntung, yang mendapatkan keuntungan yang sebenarnya, itu adalah orang yang dijauhkan dari neraka. Orang yang diselamatkan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah yang harus menjadi cita-cita luhur kita, yang harus menjadikan harapan terbesar kita. Bagaimana kita akan bisa dapat diselamatkan dari api neraka. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda terkait dengan bagaimana supaya kita dapat diselamatkan dari siksa neraka. Beliau bersabda, man ahabba ayyuhzahzaha anin nar wa yudkhalal jannah. Barang siapa yang ingin dijauhkan dari siksa neraka dan ingin dimasukkan ke dalam surga, falyu'min billahi wal yaumil akhir. Maka satu, hendaklah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kita akan meninggalkan dunia. Ini satu kepastian harus kita imani. Kemudian Rasul melanjutkan sabdanya, wal ya'ti ilan nas, dan hendaklah berbuat kepada manusia apa yang kita suka jika manusia itu berbuat kepada kita. Kalau kita ingin dimuliakan, kita suka kalau manusia memuliakan kita, maka kita juga harus bisa memuliakan. Kalau kita ingin dimaafkan oleh manusia lain, maka kita juga harus memaafkan. Kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, maka kita juga harus menghargai orang lain. Ini syarat untuk bisa kita terbebas dari api neraka. Jangan sampai kita ingin dimaafkan, tapi kita tidak mau memaafkan. Kita tidak ingin dimarahi, tetapi kita suka memarahi. Ini adalah bertentangan dengan pesan Rasulullah SAW. Kalau kita tidak ingin dimarahi, maka kita jangan suka memarahi terhadap sesamanya. Ini maha benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Maka siapa yang benar-benar atas dasar keimanan kepada Allah ingin terbebas dari api neraka dan masuk surga, laksanakanlah. Ini pesan Rasulullah SAW. Dan Rasul juga mengingatkan
al-kubur raudhatun min riyadil jannah. Bahwasanya kubur itu akan dapat bisa menjadi taman dari taman surga. Tapi di satu sisi juga akan bisa hufratun min hufarin nar. Akan bisa juga menjadi jurang dari jurang-jurang api neraka. Ini tergantung bagaimana kita menyeting kubur kita nanti. Itu tergantung kita. Kita masih diberi kesempatan, kita masih diberikan kemampuan untuk dapat menyeting, mendesain kubur kita nanti akan dijadikan apa? Akankah dijadikan taman surga ataukah dijadikan jurang neraka? Na'udzubillah. Saat ini kita harus bersiap-siap untuk mendesain kubur kita ini agar bisa menjadi taman surga. Mudah-mudahan kubur beliau, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Minhaj Ridwan ini, kuburnya menjadi kubur yang taman surga. Amin. Bukan jurang api neraka. Begitu pula kita yang hadir di sini, semoga kubur kita semua juga menjadi kubur yang menjadi taman surga. Amin. Memberikan kenyamanan, keamanan, dan kenikmatan kepada penghuninya. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang menjadi dambaan kita. Tidak ada apa-apanya dunia ini. Tidak ada artinya dunia ini jika kita sudah menghadap Allah seperti ini. Semua tidak ada nilainya kecuali amal jariah, kecuali amal soleh. Maka perbanyaklah beramal soleh, perbanyaklah beramal jariah untuk membangun kubur kita ini menjadi taman surga. Terakhir, sesuai dengan pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahul ana yus'al. Mohonkanlah ampun bagi saudaramu ini dan mohonkanlah ketetapan iman dan Islamnya bagi saudaramu ini, karena sesungguhnya dia sekarang akan ditanya. Maka marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi beliau dari siksa kubur, siksa neraka, dan siksa akhirat. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Arhamar Rahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim